Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anak-anakku semuanya di rumah yang saat ini sedang mengikuti kegiatan belajar daring pelajaran TIK, yaitu kita masuk di bab 5 untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum Bapak masuk ke materi di pertemuan ketiga ini, Bapak akan mengevaluasi nilai hasil ujian untuk pertemuan 1 dan 2. Jadi silakan anak-anakku cek di blog Ruang Belajar 79blogspot.com. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sebelum ujian online, Bapak telah membuat absen tercepat untuk memberikan absen di video pertama, dan absen tercepat itu diperoleh oleh Resalia ya. Resalia kelas 10 Mia 3. Kemudian yang kedua tercepat itu diperoleh oleh Adam Nugroho kelas 10 Mia 1. Nah, buat anak-anak yang lain silahkan tanya dengan Resa dan Adam gimana sih triknya supaya memberikan komen atau absen. Gimana sih triknya supaya memberikan komen atau absen tercepat di sebuah giveaway ya. Karena mungkin kalian bisa mengikuti ini tidak hanya dengan Pak Heru aja, tetapi dengan YouTuber yang lain juga kalian bisa mendapatkan yang lebih dari ini. Karena ini hanya Bapak berikan kepada kalian untuk motivasi kalian supaya pembelajaran daring berbasis online ini memiliki semangat dan kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Kemudian untuk giveaway yang kedua yaitu nilai tertinggi. Di sini nilai tertinggi itu banyak sekali dan secara global maksimal nilainya itu 96 ya. Dan yang mendapat nilai 96 itu enggak hanya 2 orang. Cuman di sini Bapak filter secara otomatis berdasarkan aplikasi ya. Jamnya juga ini jam tanggal ini juga ini bukan dari jam Indonesia tetapi dari Amerika ya, karena blogger ini yang punya orang Amerika, jadi menggunakan jam luar negeri. Di sini dengan nilai tertinggi 90, tetapi dia selesai duluan ya, dengan waktu duluan mengirim soal. Itu yang pertama ada Indah Nadia Sari ya, selamat ya, nilainya 96 ya dari 100 poin. Kemudian yang kedua Marzela Putri Anggraini ya. Marzela, walaupun Marzela ini ada sedikit masalah, saking semangatnya dia mengirim jawaban itu sampai 3 kali ya, tetapi semua poinnya sama, jadi dianggap itu hanya kesalahan teknis saja. Nah, untuk yang lainnya yang nilainya masih di bawah KKM, di bawah 70, harus lebih giat lagi, karena Bapak ini pengambilan nilai itu nanti ujian online itu minimal 5 kali ya. Karena untuk pelajaran TIK ini ada di semester 2 ini ada 5 KD, jadi 5 kali pengambilan nilai. Nah, nanti dari 5 kali itu langsung nanti kita ujian semester, jadi nilai itu akan Bapak global untuk nilai semester. Nah, bagaimana Pak kalau yang nggak bisa ikut ujian karena masalah jaringan, masalah nggak punya handphone dan sebagainya? Bapak kasih kebijaksanaan, kasih kelonggaran bahwa ujian itu, bahwa buka itu maksimal itu 4 hari. Jadi silakan buat anak-anakku sekalian yang belum
bisa mengerjakan ujian dengan waktu 4 hari ya, itu digunakan, dimanfaatkan. Bagaimana kalau nggak punya handphone Pak, nggak punya jaringan internet, kalian bisa menghubungi teman terdekat, kemudian bisa bekerja sama, bisa pinjam handphone atau pinjam handphone dengan orang lain dan sebagainya. Caranya kalau mau pakai handphone temennya, itu di handphone itu harus memiliki akun sendiri ya. Apa sih Pak akun itu? Akun itu alamat Gmail. Jadi kalau misalnya si A itu sudah selesai mengerjakan, kemudian handphonenya mau kalian pinjem, maka kalau kamu harus membuat email sendiri. Yang punya handphone itu harus keluar dari emailnya, kemudian masuk dengan email kamu. Supaya apa? Karena di ujian online itu kan kalian ada absen ya. Absen itu kalian memberikan komentar di video. Nah, kalau akunnya itu sama, maka nanti dianggap di situ orang itu absen 2 kali, padahal itu sebenarnya adalah beda. Makanya disikapi dengan cara itu, kalian harus membuat 2 akun ya. Nah, boleh kalian berkonsultasi dengan teman yang lain mengenai soal dan sebagainya, tetapi tidak boleh memberikan jawaban kepada temannya yang lain ya, karena kalian juga akan rugi sendiri. Karena ini kita bersaing untuk menjadi yang terbaik dan bersaing untuk menjadi yang tersukses dan terdepan. Memang kita itu kalau mau pinter, kalau mau mendapatkan nilai bagus itu memang ada modal ya. Semuanya tidak hanya dilakukan dengan diam, itu semuanya harus dilakukan dengan aturan-aturan, harus mengikuti aturan. Baru nanti kalian akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari dengan aturan-aturan yang benar, karena kalian juga mendapatkan nilai yang bagus itu berdasarkan aturan-aturan yang benar gitu ya. Jadi Bapak maklum yang tidak bisa mengikuti ujian, silakan, karena nanti di setiap ujian, kalau bagi siswa yang belum bisa mengikuti ujian, itu akan Bapak sediakan untuk ujian susulan bagi yang ketinggalan. Jadi silahkan, cuman beda soalnya ya dengan yang sudah mengerjakan. Nah, kemudian kalau yang tidak bergabung di grup, bagaimana Pak? Grup kelas. Nah, itulah kalian harus saling berbagi. Yang tidak punya handphone kan bisa pinjam. Bagaimana caranya? Bisa menghubungi teman, baik itu lewat SMS atau datangi ke rumahnya ya, dengan syarat pakai jaket, pakai masker, kemudian bisa datangi rumah temannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi jadwal masuk sekolah dan jadwal libur. Ini kalian bisa baca di blog ya, di ruang belajar. Ini surat keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ya. Di sini tercantum kapan kalian masuk sekolah, kapan libur dan sebagainya. Silakan kalian baca dan pahami ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jangan lupa yang sudah masuk ke video ini untuk absen, tuliskan kelas, kemudian nama lengkap, kemudian nomor handphone ya. Untuk di pertemuan keempat, di video keempat nanti Bapak tetap akan berbagi pulsa, cuman di sini nanti kuota penerimanya akan Bapak tambah, yaitu menjadi 4 orang ya, 4 orang, tapi pulsanya nggak nambah. Jadi pulsanya itu nanti per orangnya kita bagi rata 5.000 itu untuk 1 orang. Jadi 4 orang pemenang untuk tercepat memberi absen di video keempat, dan 4 orang dengan nilai tertinggi ya, itu nilai pulsanya 5.000. 5.000 untuk apa sih Pak zaman sekarang? 5.000 itu kalau Telkomsel
kartu Telkomsel, kalian bisa mengerjakan soal malam hari. Kalian istirahat di habis maghrib, kemudian bangun malam kalian kerjakan, dan jaringannya juga lebih mudah. 5.000 itu bisa untuk paket 2 malam, karena untuk 2 giga itu ada paket malam hanya 2.000 rupiah ya. Itu triknya kalau masalah pulsa. Jadi Bapak tidak bisa memberikan yang besar karena Bapak bukan orang yang punya uang ya. Ini hanya sedikit berbagi supaya kalian itu bisa menghargai sebuah usaha, tetapi bukan menghargai itu karena hasil ya. Karena usaha dulu, hasil itu diperhitungkan nantinya. Untuk apa hasil besar kalau dicapai dengan cara yang tidak benar ya? Lebih baik hasil yang kecil tetapi dicapai dengan cara yang benar. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk pertemuan ketiga ini semuanya Bapak rasa udah absen. Nah, Bapak rasa untuk di pertemuan ketiga ini kalian harus mendapatkan nilai itu rata-rata semuanya itu 80 ya. Karena apa? Kalau kalian tidak menonton videonya atau merekap videonya dengan cara ditulis di buku, nanti pada saat ujian kalian nggak bisa menjawab. Dan Bapak sangat kecewa juga ada beberapa anak yang nilainya itu hanya di bawah 10 ya. Saya tahu mereka yang nilainya kecil itu karena tidak ikut menonton materinya, jadi asal jawab aja ya. Itu jangan dicontoh, jadi harus berubah. Oke, materi untuk kesempatan kali ini kita akan masuk di grup tag. Di sini ada insert, karena minggu kemarin kita masuk di header and footer terakhir. Nah, sekarang kita masuk di grup tag ya. Di grup tag, kemudian di simbol untuk pertemuan ketiga ini. Nah, di grup tag ini itu ada tag book, ada quick part, ada word art, ada drop cap, ada signature line, ada date and time, ada object, kemudian equation dan simbol ya. Kita akan bahas satu persatu, diperhatikan, dirangkum, dicatat dengan seksama. Kalau perlu di screen, kalau perlu di download video ini ya, silakan di download. Jadi kalian tidak berulang-ulang untuk membuka YouTube-nya, jadi silakan di download. Kemudian yang pertama ada textbook. Textbook ini kegunaannya adalah untuk menyisipkan textbook. Textbook itu kegunaannya adalah untuk menyisipkan textbook. Nah, sekarang textbook itu apa, Pak? Textbook itu tag yang ada di dalam box, tag yang ada di dalam kotak. Ini kita klik di titik 3 di sini. Ada titik 3 di bawah sini. Kemudian kita pilih jenis textbooknya. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada textbook. Kegunaannya untuk meletakkan tag di dalam kotak. Kita coba yang simple textbook. Ini simple textbook. Kalian pasti sudah nggak asing lagi kalau kalian melihat tanda tangan ya, tanda tangan seseorang di sebuah surat. Itu buatnya pertama itu misalnya dia begini, kemudian nama ya, kemudian di sini ada TTL. Kelebihan daripada textbook mengetik tag di dalam kotak itu gunanya adalah ini bisa kita pindah-pindah ya. Beda dengan kita mengetik di sini. Ini kalau mau kita pindah ke mana nggak bisa, bisanya hanya di enter ya, di enter ke kanan ke kiri itu ya. Tetapi kalau menggunakan textbook itu kita bisa pindah-pindahkan. Bahkan textbook ini kan memiliki len, ada kotak
supaya nanti kalau kita cetak ya tag booknya ini, tagnya ini, book kotaknya ini itu bisa hilang. Caranya bagaimana? Kita klik tag booknya, panah 4 seperti ini, kemudian di atas ada tag book tool. Di sini kita klik, kemudian di sini ada save with line. Nah, di sini kita ubah menjadi putih, maka garis kelilingnya dia hilang. Kalau kita cetak, maka dia nggak akan muncul kotaknya. Kemudian kalau garis titik-titik yang link ini hanya kotak kendali ya. Kalau kita print, dia tidak bermasalah. Itu tag book. Tag book ada dua tempat. Yang pertama kita bisa ambil dari yang ini tadi, dari insert, tag, kemudian tag book ya. Tapi bisa juga kita ambil dari shapes ya, dari shapes, kemudian kita pilih tag book yang ini. Nah, dengan cara kita menggambar kalau yang ini ya, kita bisa gambar. Tapi kalau yang di sini itu kita memilih langsung bentuknya. Nah, seperti ini nih ya, langsung bentuknya berwarna. Dan ini juga bisa dimodifikasi tag book ini. Kita tidak hanya mengikuti bentuk atau warna yang ada saat ini, kita bisa menggunakan yang namanya tag book tool. Di sini kita ganti warna, kita ganti efeknya ya, seperti ini. Kita beri efek, kemudian 3 dimensi juga bisa. Ini tag book 3 dimensi. Kemudian kita bisa juga puter ya, ini efek, menggunakan efek 3 dimensi yang berputar. Kemudian posisinya dalam layar kita bisa taruh di bawah ini ya, bawah. Kita bisa taruh di tengah ini ya, posisi. Kita bisa putar di sini, putarnya tidak aktif ya, tidak bisa diputar. Nah, ini tag book. Jadi tag book itu gunanya adalah, sekali lagi Bapak ulangi, untuk menyisipkan tag di dalam book. Book itu adalah kotak ya, kotak bergaris. Cara menghilangkannya itu tadi sudah Bapak ajari. Itu disebut dengan tag book. Tag book juga itu bisa untuk membuat yang lainnya, membuat struktur organisasi, membuat peta ya, membuat gambar-gambar kendaraan, bangunan rumah dan sebagainya. Itu banyak sekali manfaatnya tag book. Oke. Sekarang setelah tag book, kita ke quick part. Quick part ini adalah untuk menyisipkan template kata. Untuk menyisipkan template kata ya. Template itu dalam bentuk seperti gambar atau diagram dan sebagainya ya. Itu disebut dengan template ya. Quick part. Kita coba pilih quick part di sini. Kita klik, pilih yang misalnya di sini untuk dokumen propertiesnya macam-macam. Ada abstrak ya. Kita coba lagi. Kemudian ada author ya, nama dalam bentuk nama. Kemudian ada dalam bentuk komen. Di sini kita bisa ketikkan komen ya. Kemudian kita coba lagi dalam bentuk company phone ya, nomor telepon ya, ini company top phone. Kemudian di sini ada building block organization. Nah, di sini ada bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk yang disiapkan oleh Office dalam bentuk blok ya. Dia udah langsung ngeblok, kita insert, maka halaman itu akan bentuknya seperti ini. Ini ya disebut, cara ini dibuat menggunakan quick path. Apa tadi fungsi quick path? Untuk menyisipkan template kata ya.
modifikasi. Nah, ini untuk membuat banner, untuk membuat poster, desain poster. Ini biasanya kita bisa menggunakan WordArt. Kita coba yang ini WordArt. Kita ketikkan misalnya daring SMA, SMA, kemudian kita oke. Nah, ini menggunakan WordArt. WordArt ini teksnya itu sama dengan textbook yang kita bisa pindah-pindah kemana-mana, tapi caranya kita ubah dulu ranknya itu ada di sini, ada di rank. Kemudian kita klik ini dulu ya, kita ubah ranknya. Kita pilih misalnya ada inline weight tag. Inline weight tag ini kalau kita coba dulu inline weight tag ini, nah belum bisa dipindah ya. Oh, yang asli ini namanya inline tag. Jadi posisi tagnya itu memang di sini, nggak bisa dipindah-pindah ya. Kita pilih square. Nah, square ini bisa dipindah. Dia mengikut tag yang di sampingnya atau di atasnya itu akan pergi setelah diberi square ya. Setelah diberi square ini dia akan pergi. Kita geser ke sini, dia akan pergi ke sini ya. Nah, seperti ini. Dia tidak bisa ditumpuk. Nah, nanti akan ada bisa yang bisa ditumpuk. Selanjutnya ada stick, ada ting ya. Nah, ting ini hampir sama dengan square ya, ting. Kemudian ada behind tag. Nah, behind tag ini WordArt-nya ada di belakang tag sini seperti ini ya. Nah, itu di belakang tag. Ini tagnya ya. Nah, ini tagnya, dia akan di belakang tag. Kemudian ada ranknya itu in front of tag. In front of tag ini WordArt-nya itu ada di atasnya. Nah, ini WordArt-nya itu ada di atas tag ya. Berikutnya ada top and bottom, atas dan bawah. Nih, dia ada dua ya, atas dan bawah. Jadi dia pindahnya itu kalau kita letakkan itu tagnya ini akan ke bawah atau ke atasnya. Kita taruh sini, dia ke atas. Disebut dengan top and bottom ya, bottom and top. Jadi dia tidak ke samping, tapi dia akan ke atas ya. Nih. Kemudian yang terakhir ada troop. Troop ini hampir sama dengan top and button ya, di atas atau di bawah ya, hampir sama lah ya. Kemudian ada edit word point, word point ya. Ini gunanya untuk mengubah bentuk posisi ininya, apa namanya, gambarnya ya. Kita coba. Nah, ini untuk mengubah. Nah, ya, untuk mengubah bentuknya, mau dibuat lancip, mau dibuat bulat atau sebagainya, itu menggunakan stroke ya, atau edit point maksudnya. Sekarang di WordArt ini kalau misalnya kita mau mengubah jenisnya setelah ini jadi, kita bisa lewat sini. Nah, kita pilih sini. Nah, ini WordArt ya. Warnanya apakah bisa diubah, Pak? Bisa. Kita ubah warnanya di shape tool. Kita ubah merah, kita ubah hijau gitu ya. Di shape fill ya, untuk mengubah warna. Ingat tadi rank gunanya adalah untuk mengubah posisi WordArt ya, untuk ranknya. Selanjutnya kita ke WordArt, ada drop cap. Drop cap ini gunanya untuk memberi modifikasi tag. Sebelumnya kita akan
yang ada tagnya seperti ini untuk mempraktekkan WordArt ya. Perhatikan di sini ada drop cap ya. Drop cap ini ada 3 jenis. Ini tidak ada, jadi pertama kita blok dulu teksnya, kita blok, kita pilih drop cap. Yang dropped ini adalah huruf besar di awal paragraf berada di 3 baris ya. Di sini kalau kita pilih, ini M-nya besar, menteri M-nya besar. Kalian bisa baca di koran ya, atau di majalah, kalian sering menemukan drop cap awalnya besar. Nah, dia berada di 3 baris. Nanti kita akan ubah ini bisa menjadi 6 baris, 5 baris, 1 baris ya. Sekarang kita pilih dulu yang satunya, ada in margin, di luar margin. M menterinya itu di luar margin. Nah, di luar margin ini tidak terhingga dia barisannya ya. Nah, sekarang kita akan pilih yang dropped, kemudian kita ubah dropped option ya. Ini di sini ini non dropped in margin, kita ke dropped. Kita lihat di sini, kalau mau supaya M-nya ini ada di 4 baris, maka di sini kita ubah menjadi 4 ya. Kita oke. Maka di sini nambah menjadi 4. Kalau misalnya kita mau di sini menjadi 2, ya kita ubah menjadi 2, maka M-nya akan mengikut masuk di 2 baris ya. Jadi drop cap gunanya adalah untuk membuat drop cap. Kok sama Pak pengertiannya? Nah, drop cap itu adalah huruf besar di awal paragraf. Huruf besar di awal paragraf, baik itu ada di dalam paragraf yang disebut dengan dropped, kemudian ada yang di luar paragraf disebut dengan in margin ya. Tuh ada 2 jenis drop cap, dropped dan in margin. Apa itu dropped? Drop cap yang ada di dalam paragraf. Kemudian in margin adalah drop cap yang ada di luar paragraf. Oke, udah paham ya? Oke, kita ke materi selanjutnya supaya materi ini tidak terlalu panjang. Kita ke signature line. Ada signature line. Ini ada signature line. Di sini kita klik signature line. Signature line ini gunanya untuk menyisipkan tanda tangan. Jadi begini contohnya. Pertama kita kasih di sini namanya, kemudian jabatannya misalnya guru TIK, kemudian kelas 10. Nah, baru kita klik OK. Maka nanti hasilnya seperti ini. Heru Supatmo, guru TIK, kelas 10-nya mana ya? Tidak tampil ya, kelas 10. Nah, ini untuk menyisipkan tanda tangan atau membuat kotak tanda tangan yang memiliki alamat inisial di bawahnya ya. Nah, ini supaya ini tidak bisa dipindah. Supaya bisa dipindah kemana? Kita klik. Kalau kita klik ini, maka di atas ada yang nyala merah, namanya picture tool. Kita klik, kita ubah ranknya menjadi in from of text, supaya ini bisa dipindah-pindah atau bisa terletak di atas tag ya. Itu menggunakan cara rank ya. Oke, itu tadi fungsi dari signature line. Gunanya adalah untuk menyisipkan tanda tangan ya. Ini signature line. Selanjutnya aja depth
sini ada date and time, kita klik. Nah, di sini misalnya kita dalam keadaan mengetik naskah, kita mau mengikuti jam dan tanggal sesuai jam dan tanggal yang berdasarkan yang ada di komputer. Jadi di sini kita menggunakan date and time. Kita di sini bisa pilih misalnya 4 ya, bulan April tanggal 19 2020 jam 11 sekian-sekian. Kita klik OK. Maka di sini muncul seperti ini ya. Dan ini otomatis dia. Kalau jam di komputer kalian berubah, maka di sini juga akan berubah, ikut berubah kalau kita refresh ya. Itu gunanya date and time. Gunanya adalah untuk menyisipkan tanggal dan jam yang berada di tag atau naskah. Oke, selanjutnya tool selanjutnya adalah ada insert object. Insert object ini fungsinya untuk menyisipkan objek. Misal kita mengetik naskah seperti ini. Ini kita mengetik naskah seperti ini. Kita membutuhkan yang namanya sisipan objek. Objek itu bisa dalam bentuk gambar, grafik, video ya, atau tag. Ini ada insert object. Kita di sini, kalian pilih di sini ada create new, ada bitmap, ada foto, ada jenis Corel Draw, ada equation, ada chart ya. Kita coba yang equation. Nanti di sini ada bentuk perumusan ya. Hilang ya di sini ya. Nah, jenis-jenis seperti ini, rumus-rumus seperti ini, nah lambang-lambang seperti ini itu menggunakan fungsi yaitu object, insert object. Kemudian kita coba lagi insert object yang grafik chart. Ini kita oke. Maka dia nanti akan masuk ke grafik ya. Kita ketik naskahnya di sini. Nah, di Excelnya ini sangat mudah sekali. Dan dia akan hasilnya grafiknya di sini, di bawahnya ini ya. Ini insert. Nah, ini bisa kita close yang atasnya. Nah, ini bisa langsung hasilnya. Kalau mau edit lagi, kita klik 2 kali, maka bisa mengedit lagi naskah kita ya. Itu yang kita buat grafik tadi. Nah, itu alatnya disebut dengan insert object ya. Kita delete. Selanjutnya setelah insert object, yang terakhir ada symbols. Symbols ini ada 2 jenis. Symbols ini ada equation dan ada symbol. Simbol equation fungsinya untuk menyisipkan persamaan atau rumus ya, yang matematika ya, nggak asing lagi, untuk menyisipkan persamaan atau rumus. Kemudian kalau simbol untuk menyisipkan simbol-simbol gambar atau gambar-gambar simbol ya. Nanti kita akan coba satu-satu. Oke, yang pertama kita coba yang equation. Equation, kita klik equation di titik 3-nya, hasilnya seperti ini. Kita milih jenisnya, persamaan apa yang akan kita buat. Ada binomia, theorem, ada expansion of a sum, ada Fourier series, kemudian ada trig identity, kemudian ada trig identity 2. Nah, kita coba contoh yang ini, yang binomia theorem ya. Nah, seperti ini. Di sini misalnya x adalah misalnya x itu 6. Nah, misalnya di dalam akar ini dia misalnya ini
bawahnya misalnya 8, salah kursornya di sini. Nah, 8 ya. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat persamaan. Dan ini otomatis kalau kita ubah lagi di sini banyak pengaturan. Kalau kita klik hasilnya, maka di sini ada function, ada script, ada radical, integer ya, dan sebagainya. Dan di sini ada simbol yang Bapak maksud tadi. Jadi otomatis kalau kita masuk di equation, simbol itu akan muncul karena simbol-simbol ini juga digunakan di persamaan atau equation. Ini ya. Kita coba di sini misalnya kita mau buat matrik. Ini matrik di luar misalnya. Kita buat di sini misalnya. Insert equation, klik ini, kemudian matrik, pilih, atau di sini aja dah. Kita coba misalnya 2, 3, 4, ya, kemudian 5, 6, ya. Nah, ini dalam bentuk grafik. Kita mau mengerjakan di luar juga bisa untuk equation ya. Ada simbol, kemudian pilih insert equation, pilih matrik. Nah, dia akan bentuknya baru seperti ini. Ini ya. Nih, gampang sekali untuk pembuatan matematika. Oke, itu tadi equation ya. Tidak Bapak jelaskan secara detail, tapi secara umum kalian tahu bahwa equation gunanya adalah untuk menyisipkan persamaan rumus. Sekarang simbol. Simbol ini simbol-simbol yang dibutuhkan untuk pembuatan rumus-rumus, baik itu dalam bentuk rumus matematika, fisika, dan pelajaran yang lain ya. Terutama fisika ini menggunakan rumus-rumus ini. Kalau kita klik more, maka banyak di sini. Ada Arab ya, ada Cina, ada sandi Morse dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetik Arab dari sini. Kita klik insert, kemudian close, maka dia muncul di sini. Kita coba di halaman kosong. Symbols, more, kita pilih nun, kemudian insert, kemudian close. Nah, bentuknya nun. Kemudian kalau kita perbesar, apakah bisa diperbesar? Bisa, insya Allah bisa ya. Nah, gitu ya. Itu fungsi dari simbol. Oke. Mungkin sampai sini dulu materi kita ya. Jangan terlalu panjang ya. Nanti kalian males nontonnya. Tapi ini wajib ditonton dan wajib absen karena supaya nilai ujian online-nya juga dia maksimal ya. Silakan isi absen dengan mengeklik di kolom komponen di paling bawah. Ada anak yang bertanya, bagaimana sih Pak saya nggak bisa komen. Kolom komen tidak muncul itu disebabkan karena akunmu itu harus dikeluarkan dan masuk lagi. Jadi nanti di YouTube itu videonya baru ada tombol komen, atau menggunakan versi desktop ya. Jangan membuka YouTube-nya itu menggunakan aplikasi YouTube atau YouTube Go. Gunakan Google Chrome, kemudian ketik YouTube ya, baru cari channel Ruang Belajarnya. Baru kalian setelah diputar videonya, baru kalian bisa memberi absen. Nah, sebelum ke pembuatan absen, kalian harus wajib like ya, harus klik suka materi ini. Jangan tidak suka ya, tega sekali ya. Kalian harus klik tombol suka supaya terdeteksi bahwa kalian itu sudah melakukan absen. Nah, silakan absen. Mungkin sampai sini dulu untuk materi kali ini. Silakan ditunggu materi yang kedua. Nanti di ketiganya, di materi kedua itu akan ada ujian online dan
giveaway yang lain ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan ketiga. Mohon maaf, silakan belajar, jaga kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.